Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiada cukup kata untuk kita menyatakan kekaguman, hormat dan syukur kita kepada Tuhan atas kehadiran penyertaan Tuhan dalam hidup kita, nampak dalam pemeliharaannya bagi kita hari ke hari. Mari saat ini kita menyerahkan hati kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 28 dan 29 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara terkasih, kita sangat bersyukur juga sangat berterima kasih karena keagungan kasih Yesus Kristus rela datang ke dunia dan menyelesaikan misi penyelamatan dengan kemenangan gemilang. Darahnya yang tercurah telah menyucikan dan melayakkan kita menyembah Tuhan yang hidup. Dengan perhiaskan kekudusan darah Yesus dan hati yang bersujud penuh syukur, mari kita bawa korban pujian masuk ke hadirat Tuhan. Sujud
rasakan kedamaian di hadapan hadirat Tuhan. Ku nampak kehaduran Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ya Tuhan, tolong kami untuk kami benar-benar sujud menyembah hadirat-Mu di dalam kekudusan dan kelayakan daripada Tuhan. Dengan segala keberadaan kami dan kehidupan kami, kegagalan kami, ketika kami harus hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Allah, hari ini, saat ini, pagi ini kami mohon kepada-Mu, sucikan, kuduskan, layakkan kami ya Tuhan, sehingga segala apa yang kami kerjakan di dalam ibadah pada pagi hari ini benar-benar boleh menjadi persembahan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kami dengar, segala sesuatu yang kami pikir, segala sesuatu yang kami kerjakan, segala sesuatu yang kami berikan dan kami persembahkan di dalam dan melalui ibadah ini benar-benar boleh didasari oleh kekudusan, kelayakan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk kami sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu di dalam kekudusan yang daripada Tuhan sendiri. Segala kuasa jahat yang ingin mengganggu kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus kami usir, dan kiranya hanya Roh Kudus-Mu yang benar-benar menuntun setiap kami, menuntun akan menguasai akan ruangan ini, sehingga kemuliaan dan kemurahan-Mu nyata atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah diberi anugerah pembenaran karena kuasa darah Yesus Kristus, bersama kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bersama kita membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Hosea 6 ayat 6. Firman Tuhan berkata, Sebab aku menguasai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jemaat dipersilakan duduk. Bila kita melihat karya tangan Tuhan dalam hidup kita, membuat kita terkagum dan tersanjung. Karena Tuhan selalu melakukan yang terbaik, memberikan kesempatan dalam hidup kita untuk mengalami kasih-Nya, membuat hati kita penuh syukur dan jiwa rindu mengenalnya lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan, Dengan
berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bagai mercusuar di tengah lautan luas, menuntun kapal layar ke dermaga. Demikianlah firman Tuhan senantiasa menjadi pelita dan terang menuntun langkah kita ke dermaga kehidupan. Yesus Kristus, sumber kehidupan. Mari bersama kita nyatakan, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Pokok-pokok doa yang pertama, agar iman dan pengharapan setiap orang percaya semakin ditambahkan dan diteguhkan. Dan kedua, berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan puji syukur kehadirat Tuhan yang penuh kemuliaan. Oleh karena darah-Mu yang tercurah, telah melayakkan kami datang ke hadirat Tuhan yang kudus dengan segala keberadaan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah cinta-Mu yang tak pernah Engkau akhiri, bahkan selalu menyertai, memelihara kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Pancaran kasih-Mu yang hebat bagi kami menembus batas keberadaan manusia. Namun, ampunkan kami Tuhan,
Seringkali di saat menghadapi gelora dinamika kehidupan, terlebih ketika problem silih berganti berat menekan, seakan hendak membelokkan fokus iman kami kepada Tuhan, sumber pengharapan sejati, dan membuat kami semakin tak berdaya, hingga kami tak mampu untuk mempercayai bahwa kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, pemegang nafas hidup setiap manusia, yang sesungguhnya selalu ada bagi kami setiap waktu, dengan segala kebesaran-Mu, dan yang selalu mau dan dapat menolong kami untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Dari setiap masalah yang Tuhan izinkan kami alami sebagai proses pendewasaan iman, agar kami semakin kuat dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan semakin mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Tuhan, ampunkan kami yang kurang percaya, dan mohon Roh Kudus menolong kami yang tidak percaya ini, agar iman dan pengharapan setiap kami umat-Mu semakin ditambahkan dan diteguhkan. Tuhan Yesus, kami juga mohon kiranya hikmat Tuhan senantiasa menopang Bapak Presiden dan kabinetnya, TNI dan Polri. Juga semua pejabat yang ada, baik di pusat maupun di daerah, dalam membuat perencanaan, mengambil keputusan dan tindakan. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus berkarya di hati setiap elemen bangsa dan setiap rakyat Indonesia agar fokus pada proses pemilu dan berusaha mensukseskannya agar dapat berjalan dengan tertib dan damai. Roh Kudus yang mengenal setiap hati, kami mohon kiranya Tuhan berkenan menempatkan presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet yang akan datang, baik di pusat maupun di daerah, pemimpin-pemimpin yang memiliki hati takut kepada Tuhan, berintegritas tinggi, berdedikasi sesuai profil masing-masing bidang, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan ambisi pribadi atau golongan, dan tetap solid dalam menjaga kesatuan NKRI dengan semangat juang kebinekaan, agar dengan rahmat Tuhan Pancasila dapat tetap berjaya di persada Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.